Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nasya di SPPD, Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu suka Suka SPPD. SPD. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial ya teman-teman dan menentukan arah masa depan Kendal. Kalau kita intip daftar pemilih nih, suara anak muda ini atau generasi Z dan milenial ini cukup mendominasi ya teman-teman di peta pemilih kita hari ini. Tapi seberapa jauh sih keterlibatan mereka? Apakah pemuda ini kita hanya jadi objek suara atau jadi aktor utama penentu kemajuan daerah? Nah, tema seru kita hari ini adalah peran pemuda dalam menyukseskan Pilkada Kendal. Untuk mengupas tuntas hal ini kita sudah kedatangan tamu dari yang pertama ada Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Kendal, Gus Ahmad Ali Nurudin. Selamat datang. Oh, mungkin bukan jangan Gus kali ya, boleh Pak kita panggilnya Kang Kang boleh. aja Nah, iya. boleh. Oke, selamat datang deh kepada Kang Ahmad Ali Nurudin. Selamat datang Kang. Ya, Oke, Kak Nasa. kemudian yang kedua ada dari Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kendal, Mas Abdul Malik. Ya, selamat datang Mas Malik. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Oke, senang sekali kita bisa duduk bersama dengan tokoh-tokoh yang hebat di Kendal ini. Langsung saja kita masuk ke diskusi ya Pak ya. Nah ini sebagai pembuka Bapak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu organisasi yang Kang Ali dan Mas Malik pimpin nih, serta fokus kegiatan yang selama ini dijalankan untuk masyarakat, khususnya di generasi muda. Saya dahulu, Kang Malik. Monggo. Jadi, terima kasih Mbak Nasa dan juga KPUD Kabupaten Kendal yang udah mengundang kami dalam podcast pada pagi hari ini. Kaitan dengan generasi muda, gerakan pemuda Ansor dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama adalah pengkaderan juga. Terus bagaimana memberikan kemandirian organisasi juga kader. Kaitan kalau judulnya di sini KPIDO maka demokrasi ya. Kami sudah lama, Kang Malik juga saya kira juga sama untuk mensukseskan dan ikut aktif dalam demokrasi di Kabupaten Kendal. Ya, kalau dari PP Muhammadiyah sendiri gimana nih Bapak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nasya Iya. dan teman-teman sekalian. Saya mewakili teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Sementara ini memang kami di Pemuda Muhammadiyah sedang membagi satu kepemimpinan ini menjadi dua tahapan. Jadi tahapan pertama di tahun-tahun awal kami memang fokus di pengkaderan internal. Nah kemudian di menginjak tahun yang kedua ini kami sedang fokus untuk mendampingi teman-teman di ranting untuk fokus di pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu kami sedang melaksanakan beberapa program pendampingan terutama di sektor pertanian. Kalau terkait dengan pemilu dan lain sebagainya, kami mencoba untuk membangun jaringan bagi teman-teman yang terlibat aktif di proses demokrasi yang ada di Kabupaten Kendal. Ini sangat menarik sekali kegiatan di GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah ya Pak ya. Kemudian selanjutnya, mengapa organisasi kepemudaan memiliki posisi yang penting dalam membangun budaya demokrasi ini khususnya di Kabupaten Kendal? Ini dari Kang Ali dulu nih. Untuk pemuda, gerakan pemuda Ansor ini sangat berperan dan khususnya pada kaum kawula muda ini bagaimana mensukseskan dan budaya demokrasi yang juga ikut aktif damai untuk menjaga kondusivitas di daerah tentunya. Dan di kami itu juga setiap pengkaderan itu juga ada wawasan kebangsaan dan lain sebagainya yang mana bagaimana peranan sebagai pemuda aktif dan menjaga kenyamanan itu sendiri. Gitu Mbak Nasa. Oke. Dan kalau dari Mas Malik sendiri gimana di Pemuda Muhammadiyah ini? Baik Mbak, jadi karena tadi seperti yang Mbak Nasa sampaikan bahwa angkatan muda itu kan menjadi bagian yang sangat penting di dalam proses pembangunan demokrasi. Jadi kami memang menyadari betul itu bahwa sebagai bagian dari iklim demokrasi dan jumlahnya juga banyak, maka
kami dari Pemuda Muhammadiyah memang memposisikan bahwa demokrasi ini sebagai bagian yang tidak bisa ditinggalkan oleh Pemuda Muhammadiyah. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran-peran strategis dalam kancah demokrasi, kami memang dari Pemuda Muhammadiyah mencoba untuk mendorong teman-teman kami, para kader di Pemuda Muhammadiyah untuk bisa ikut aktif. Karena gambaran demokrasi ke depan itu kan bisa kita lihat bagaimana peran pemudanya. Kalau peran pemudanya itu acuh, apatis terhadap demokrasi, terhadap pemilu dan lain sebagainya, itu proses-proses itu, maka ya kedepannya akan semakin karena kan 10-5 tahun ke depan itu kan kita lihat dari bagaimana pemuda hari ini, maka ini sangat penting bagi angkatan muda untuk kemudian bisa mengambil peran itu Mbak. Oke, berarti ini makna partisipasi politik bagi organisasi GP Ansor maupun Pemuda Muhammadiyah ini sangat penting ya Pak. Oke, baik. Kemudian bagaimana nih pandangan Kang Ali dan Mas Malik tentang tingkat kepedulian generasi muda saat ini terhadap pilkada? Apakah sudah cukup baik atau masih perlu banyak ditingkatkan? Terutama mungkin di anggota GP Ansor sendiri dan Pemuda Muhammadiyah nih. Oke, jadi untuk peranan pemuda untuk saat ini memang pemuda di Kabupaten Kendal itu kan sangat banyak ya. Iya, betul. Bahkan melebihi dari generasi yang tua, yang dalam hal ini peranan-peranan aktif juga bukan hanya sebagai pemilih, tapi dimainkan dalam hal ini ikut berperan menjadi panitia ad hoc, entah itu di PPK-nya atau di PPS atau KPPS itu sendiri, yang mana bahwa kalau pemuda dilibatkan itu akan menjadi mempunyai rasa memiliki bahwa ini adalah gawe kita bersama. Selain kita juga menjaga bagaimana demokrasi itu berjalin dengan adem. Karena Ansor sendiri secara kelembagaan itu kan netralitas. Saat terjadi suatu suhu panas, maka peranan organisasi Gerakan Pemuda Ansor itu menjadi pendingin kesejukan itu sendiri, karena dalam proses demokrasi perbedaan itu tidak bisa dielakkan terjadi. Begitu Mbak Nasa. Kalau menurut Mas Malik sendiri bagaimana nih Mas? Ya, si teman-teman memang sering kali berdiskusi terkait dengan ini ya Mbak. Kami memandang ada 3 peran penting, peran strategisnya pemuda. Yang pertama itu sebagai kontestan, kalau memang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nah, ketika menjadi kontestan, maka jadilah kontestan yang memang benar-benar diperhitungkan. Kalaupun tidak menjadi kontestan, ya paling tidaknya menjadi bagian yang mensukseskan. Dalam arti ini karena di teknisnya kan menjadi tim sukses, katakanlah begitu. Nah, ini peran pertama kalau memang memiliki kemampuan. Dan peran kedua itu saya selalu mendorong kepada teman-teman, kalau tidak bisa menjadi kontestan ya menjadi ikut aktif menjadi penyelenggara. Menjadi penyelenggara ya jadi PPK, PPS dan seterusnya itu. Kemudian ada di Panwas, baik di tingkat kecamatan maupun di nanti langsung yang terjun di desa. Nah, kemudian peran strategis yang ketiga itu setelah menjadi kontestan tidak mampu menjadi penyelenggara juga tidak masuk kriterianya, karena kan penyelenggara juga terbatas jumlahnya. Nah, kemudian peran yang ketiga itu yang menjadi pemilih. Nah, menjadi pemilih ini kemudian yang saya selalu dengan teman-teman itu memberikan banyak berbicara dengan teman-teman, ketika menjadi pemilih ya jadilah pemilih yang cerdas. Betul. Jadilah pemilih yang memang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Oke, sangat menarik sekali ini. Kemudian mengapa pemuda tidak boleh bersikap apatis nih Kang sama Mas Malik nih terhadap pilkada? Padahal sebagian menganggap nih politik itu rumit bahkan tidak manik banget di kehidupan sehari-hari. Mungkin pernah dengar, siapapun pemimpinnya nggak ngaruh sama kehidupan kita nih. Di pemuda-pemuda saat ini mungkin banyak yang menganggap seperti itu. Ini gimana nih Kang Ali atau Mas Malik? Oke, jadi untuk bagaimana ya, kalau tadi disampaikan bahwa politik itu rumit, kurang menarik, jadi bagi kami itu politik itu sebagai instrumen
pemecah dari masalah warga itu lewat politik, ya ataupun tidak, bahwa menyalurkan hak suara itu adalah sebagai tanggung jawab warga negara. Kalau di kami itu mengatakan bahwa hubul waton minal iman. Jadi peranan-peranan dari pemuda itu memang sangat dibutuhkan. Dari KPUD Kabupaten Kendal, bagaimana mengadakan sebuah diskusi bukan tentang misalkan pendidikan politik, tapi lebih kepada hanya bahasa tema. Mungkin pendidikan politik itu orang mengatakan waduh pendidikan politik, tapi kalau bagaimana kita tema itu hanya dirubah saja tentang arah kebijakan publik, yang mana misalkan di daerah tertentu itu tentang sampah, itu membahas itu. Jadi langsung membahas apa yang terjadi pada saat ini. Kira-kira begitu Mbak Nasa. Oke. Kalau menurut Mas Malik sendiri bagaimana nih? Ya, jadi kalau masih ada pemuda yang apatis terhadap kegiatan politik itu, menurut kami itu sebuah kerugian. Karena jalur politik itu jalur dakwah paling efektif sebenarnya, Mbak. Oh iya. Jadi saya kalau pribadi itu kan hanya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Tapi ketika melalui jalur politik hanya lewat satu tanda tangan saja itu bisa dandani lingkup satu kabupaten kan gitu. Maka ketika memang sudah punya bekal dan niatan untuk melakukan perbaikan, kalau memang mampu ya lebih baik didorong ke arah politik. Tapi dengan catatan integritasnya memang harus terus terjaga, tetap terjaga dan terus terjaga. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Saya secara pribadi, Malik secara pribadi itu ketika melakukan perbaikan ya paling mentok di keluarga. Tapi ketika jadi lurah, tanda tangan. Itu kan wis sak desa. Jadi camat tanda tangan untuk hal-hal yang kebaikan, kan kebaikannya jadi satu desa, jadi satu kecamatan. Nah ini jadi bupati tanda tangan satu kabupaten lingkupnya. Lah itu kebaikan itu bisa diraih dengan efektif, dengan cepat ketika kita memang menempuh jalur politik. Betul. Jadi kalau ada yang apatis ya rugi ya. Betul. Oke, ini selanjutnya nih, organisasi, apakah organisasi memiliki program atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan pemilih bagi anggotanya maupun masyarakat? Mungkin Mas Malik dulu nih dari Pemuda Muhammadiyah. Kami itu di Pemuda Muhammadiyah ada bidang-bidangnya ya, Mbak. Nah, di bidang-bidangnya itu ada bidang hikmah dan hubungan antar lembaga. Nah, itu memang ada beberapa program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik. Termasuk kemarin kita sedang coba menggagas dengan bapak-bapak kami di PDM yang di majelis LHKP untuk coba seperti tadi ada pendidikan politik. Maksudnya pendidikan politik itu tidak hanya sekedar politik engkau pilihan nanti siapa yang akan dipilih, tetapi mencoba memahami aturan-aturan yang ada di proses politik itu seperti apa, sehingga kita nanti ketika menghadapi prosesnya kita tidak kaget. Jadi kayak persyaratan katakanlah, kan kita tahunya kan hanya umum saja, tapi kemudian tidak tahu secara mendetail. Ketika masuk, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi kita lebih mempersiapkan ke arah situ, tidak hanya kemudian urusannya gur suara biting itu tidak ke situ, karena itu kan sudah hal yang lumrah pasti itu. Oke. Kalau dari Kang Malik nih, Kang Ali. Jadi dari kami menyarankan bahwa terhadap sahabat-sahabat, saya kira juga sama Kang Malik ya, di dalam Pemuda Muhammadiyah, di Ansor pun juga sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Malik benar, bahwa apatis tidak menyalurkan sebuah aspirasi dalam hal ini adalah membeli itu suatu kerugian besar. Yang namanya 3 orang saja saat membentuk sebuah kelompok harus tunjuk satu ketua. Apalagi di Kabupaten Kendal yang hampir atau sudah mencapai 1 juta jiwa, maka perlu adanya sebuah pemimpin. Dalam hal ini adalah kepala daerah. Adapun penyaluran dari sahabat-sahabat,
terhadap penyelenggaraan ataupun proses politik yang telah dijalankan. Mereka berperan aktif juga di dalam pengkaderan juga ada. Bagaimana analisa tentang penyusunan anggaran daerah, bagaimana tentang menganalisisnya dan juga penyusunan kebijakan publik itu bagaimana. Dengan adanya sebuah edukasi itu, maka rasa pengen mengedepankan atau membuat Kendal lebih baik, lebih sejahtera, yaitu lewat demokrasi dalam hal ini adalah pemilu ataupun pilkada itu sendiri yang menentukan arah kebijakan Kendal mau di mana. Kalau misalkan tidak memilih, ya terus siapa yang mereka akan dipilih untuk menjadi pemimpinnya. Sedangkan suatu negara ataupun bangsa harus ada pemimpin, tidak harus perfect ya, tapi setidaknya adalah bagaimana mengantarkan dia ke arah kebijakan-kebijakan yang paling baik. Begitu Mas. Oke. Dari GP Ansor sama Pemuda Muhammadiyah sendiri anggotanya ada berapa sih Pak di Kabupaten Kendal ini? Wah, kalau pemuda ya tanyanya Kalau Sali. anggotanya ada berapa Kalau ini di kabupaten? beda ya, beda dalam hari karena banyak juga yang tidak mengisi di aplikasi-aplikasi. Itu ada 22.000 di Kabupaten Kendal. Jadi di Angsor itu di dalamnya ada Bangser, ada Rijadul Angsor gitu sebagai Sampai tiga akar rumput matra. gitu ya. Ya, kita akan sampai ke desa-desa, bahkan juga di anak ranting gitu. Ya kalau di Pemuda Muhammadiyah kalau Ansor menyebut 22.000 ya kira-kira separuh nih lah. Sudah cukup banyak ya Pak ya di Kabupaten Kendal sendiri. Kira-kira kan begitu Ras. Oke, nah ini kan cukup banyak nih Pak anggotanya dari organisasi Bapak-bapak ini. Kemudian nih, bagaimana pelaksanaan sosialisasi tersebut gitu? Bagaimana mensosialisasikan supaya kesadaran politik ke anggotanya ini nyampe, metodenya itu seperti apa? Dari Siapa dulu ini? siapa dulu? Mungkin Mas Malik dulu. Oh, Mas Malik dulu boleh. Oke. Kalau kami memang karena hampir di setiap cabang ya. Kalau saya kan di tingkat daerah ya, karena di setiap cabang itu kan mesti ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh teman-teman di masing-masing cabang. Kami mencoba menyusun jadwal. Jadi pertemuan rutin di masing-masing cabang itu kan ada pertemuan mingguan. Nah, seperti kami yang saya lakukan di Weleri lah. Di Weleri itu kami punya forum rutinan rebunan ya. Setiap malam Rabu kami kumpul. Nah, malam Rabu kami kumpul itu kami bagi menjadi 2. Dulu 3. Minggu pertama itu ngaji, ada ustadz yang kita panggil begitu. Minggu keduanya ngaji kitab. Wis izin. Ada ustadz, ada santri yang cuma moco kitab gitu. Kita hanya jadi mustami gitu. Nah, yang di minggu ketiga itu yang narasumbernya kita ambil dari hal-hal yang umum, termasuk seringkali kita manggil beberapa tokoh-tokoh politik begitu. Nah, itu yang kita coba dorong di masing-masing ranting. Mungkin metode ini yang dalam 2-3 tahun ini sedang kita laksanakan. Tapi ya itu kadang-kadang yang narasumbernya politikus itu malah justru peminatnya lebih banyak ketimbang yang ngaji, dengarkan ustadz yang kita pasang, kemudian apalagi yang dibandingkan dengan mendengarkan baca kitab gitu. Lah itu sebagai bagian saja sambil untuk menarik teman-teman gitu yang lain. Gitu. Oke, kalau dari GP Ansor sendiri gimana nih Kang Ali nih? Dalam metode apa tadi Pak? Sosialisasi ke anggotanya terkait pendidikan pemilih seperti itu. Oke. Jadi metode yang kami laksanakan terhadap sahabat-sahabat terutama saat-saat menjelang pilkada itu yang jelas pertama itu tetap menjaga sebuah perbedaan yang itu adalah sebuah sunatullah yang mana bahwa kita sering mengundang narasumber juga yang berkaitan tentang perpolitikan itu sendiri dan makna dari politik atau menyampaikan sebuah aspirasi politik dari masing-masing anggota ataupun dari kader itu sendiri. Pentingnya sekali lagi yang telah saya sampaikan di depan bahwa pentingnya menyalurkan hak suara dalam perimbangan bagaimana sebagai ikhtiar fastabiqul khairat
daerah lebih maju, lebih sejahtera, adil, dan itu sudah kita sering diskusikan. Mencari yang seminimal mungkin dari beberapa calon yang paling baik. Tentunya kan kalau kita harus ideal itu kan menurut masing-masing, tapi setidaknya yang bagus menurut kita, baik menurut kita, setidaknya adalah bagaimana memilih calon dalam hal ini pilkada atau legislatif juga ini semuanya. Tentunya pasti lah dari beberapa calon itu pasti ada yang klik di kita, pasti ada gitu. Jadi kita sering mendatangkan sebenarnya narasumber tentang itu, tentang pendidikan politik, tentang bagaimana manfaat dalam kita berpolitik walaupun kita nggak berpolitik praktis langsung menjadi seorang legislator misalkan tidak. Dan kader-kader kita sebagai sering juga adanya sebuah pemahaman ataupun materi leadership, tentunya di situ banyak kader kita juga yang ikut dalam kancah perpolitikan itu sendiri. Yang mana mungkin yang A juga masih berafiliasi dengan kita, ikut yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Makanya kita secara lembaga tetap mereka, tapi secara masing-masing kader silahkan dipilih yang terbaik menurut masing-masing hati nurani dari kader itu sendiri. Oke. Nah ini kan untuk pemilu atau pilkada selanjutnya masih lama nggih. Nah ini dari kegiatan di organisasi PP Muhammadiyah maupun GP Ansor nih sudah ada mungkin tadi kegiatan-kegiatan pendidikan politik seperti itu, atau nanti aja deh kalau mau deket-deket pemilihan seperti itu? Kalau di kita ya, saya dulu ya Kamal ya. Jadi kalau di kita setiap pengkaderan itu kan per kecamatan ya, per PAC itu kita bergulir. Tiap tahun itu per PAC, masing-masing PAC dari 20 PAC itu melakukan pengkaderan, entah itu PKD maupun Diklat. Yang di dalamnya kita ada sebuah materi kebangsaan, wawasan kebangsaan. Nah, hal-hal tentang berbangsa dan bernegara itu masuk dalam materi wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi setiap kader kalau ada anggota atau kader kalau sudah ikut PKD ataupun Diklat itu makanya kader, kalau yang belum atau ikutnya anggota. Jadi wawasan itu setiap kita melakukan sebuah pengkaderan ada materi itu. Jadi berbangsa dan bernegaranya itu sing apik sing inilah, sing apik sing seperti itu. Begitu Mbak Nasa. Oke, kalau di PP Muhammadiyah sendiri gimana nih Mas Malik? Saya kira sama ya Mbak. Di proses pengkaderan itu kan juga sama, tetap ada materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Nah cuma kalau di beberapa tahun terakhir ini memang di Muhammadiyah kan sudah di hasil muktamar itu kan ada kesepakatan terkait dengan wawasan kebangsaan alam Muhammadiyah yang kita sebut dengan Indonesia sebagai Darul Ardi Wasahadah, itu negara Indonesia sebagai negara kesepakatan bersama. Nah itu karena kita bersepakat itu kemudian kan turunannya menjadi banyak, termasuk kemudian bagaimana kita bisa mengawal proses politik menjadi lebih baik begitu. Jadi di proses acara-acara pengkaderan itu tetap kita masukkan, selain tadi yang di acara-acara rutinan. Kemudian sebenarnya pendidikan politik itu kalau kita rasakan ya Gus, sebenarnya kan lebih berjalan ketika kita ngumpul kongko ngopi bersama, itu nyantai itu malah justru lebih tajam itu obrolannya kan menjadi lebih tajam gitu. Nah sebenarnya forum non formal kayak gitu yang sebenarnya bisa menurut kami bisa lebih efektif dalam rangka pendidikan politik begitu, dibandingkan dengan forum-forum resmi. Apa materi ning nggon pengkaderan gitu kan ya wis disambi ngantuk, disambi kesel gitu. Tapi kan kalau di kongko ngerokok iki ngobrol ke apa gitu, ngobrol ke apa begitu, itu menjadi gitu. lebih tajam analisisnya. Kemudian teman-teman juga ide, kemudian masukan dan lain sebagainya, itu pembahasannya menjadi lebih cair dan menjadi lebih dalam. Saya kira sih kapan-kapan bisa diagendakan Gus untuk bisa ngobrol kayak gitu. Siap. Jadi komponen-komponen pemuda ngumpul ngobrol ke apa lah gitu.
Ya, Jadi mungkin akan menjadi lebih asik begitu. Betul. Jadi dari KPU mungkin bisa masuk ya Nah, kegiatan boleh. di Siap, Ansor boleh. sama PP Muhammadiyah. Ini sini ada Pak Didin. Kita yang sebagai memperhatikan. mitra strategi Ya, awalnya. itu maksudnya. Gimana Pak Didin, bisa ya Pak Didin ya? Bisa banget. Jadi tapi nggak yang terlalu formal seperti Iya, itu mungkin betul, ya di iya. acara-acara yang nyantai-nyantai. Siap. Nanti bisa mampir KPU, nanti bisa ke Pemuda Muhammadiyah atau GP Ansar atau bareng gitu. Bareng, iya. Nah, pas kegiatannya cukup banyak sekali ya soalnya kita lihat tadi ini. Oke. Nanti sebuah kolaborasi yang mungkin nanti kita tunggu ya Pak ya. Siap, Ditunggu siap. nanti ya. Gimana Pak Didin nanti ya? Agenda kan. Oke. Oke. Mas Malik sama Kang Ali nih sebagai organisasi pemuda yang besar ya di Kabupaten Kendal sendiri ini apakah ada tantangan selama ini ketika mengajak generasi muda untuk peduli dan berpartisipasi dalam pilkada? Mungkin untuk Kang Ali dulu nih. Tantangan pemuda tentang apa Mbak Nasa? Untuk peduli dan berpartisipasi dalam pilkada. Untuk peduli, yaitu seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kepedulian terhadap aspirasi dalam hal ini dalam hal politik, misalkan kita cuek, kita golput dalam hal menyampaikan hak suara kita dalam berpolitik, politik pun tetap jalan, yang mana bahwa kebijakan politik yang tiap hari, contoh tarif BBM, tarif listrik, itu jadi sebuah keputusan politik juga. Kalau kita nggak menyampaikan, nggak menyalurkan hak suara kita, ya bagaimana kehidupan kita sehari-hari yang diatur oleh bangsa dan negara ini. Gitu Mbak Nasa. Ada tambahan lagi Mbak Nasa? Bapak ada yang ingin nambahkan lagi tantangannya? Ya tantangannya karena kita itu sampai ke grassroots ya, sampai ke desa-desa itu yang namanya sebuah perbedaan dan iming-iming itu kan pasti ada ya. Kita sudah netral, kita sering ditanya noblos sopo misalnya sebagai ketua gitu ya Malik ya, Ya, pasti dinya ki milih sopo gitu. Oh. Saat kita memainkan sebuah ritme politik itu, maka kita akan lepas baju secara keorganisasian, tapi secara pribadi memang kita memang berpolitik ya secara pribadi ya, tapi secara kelembagaan tidak. Memang saat PAC maupun ketua ranting itu tanya, ya kita netral, tapi netral kan saya menyampaikan sebuah hak politik. Nah, kadangkala mereka pun juga sering kali mengikuti apa yang jadi kita orang yo netral tapi sampean milih sing ndi, nah, tetap dia memaksa, masih pengen tahu kesini. Dan biasanya kita seringnya itu satu komando, misalkan milih Kang Didin, bawahnya juga ikut Kang Didin gitu. Padahal itu bukan sebuah instruksi secara kelembagaan organisasi, hanya sebagai personality ya, tapi sebagai rujukan ternyata bagi sahabat-sahabat kita yang di bawah. Tapi tetap memberikan Jadi kebebasan sangat mitra strategis sebagai organisasi Ansor dan Muhammadiyah kepemudaan ya, berpartner ya dengan KPUD begitu. Nanti mungkin saya Pak. Iya. Ya. Oke, kalau dari PP Pemuda Muhammadiyah sendiri gimana nih Mas Malik, tantangan terbesarnya nih ketika mengajak generasi muda untuk peduli dan berpartisipasi aktif dalam pemilu atau pilkada? Kalau kami melihat ya sebenarnya itu teman-teman pemuda itu tidak ada yang apatis sebenarnya, karena itu kan menjadi obrolan warung kopi dimanapun tempatnya ya. Karena sudah menjadi obrolan itu kan sebenarnya mereka sudah punya kepedulian. Termasuklah katakanlah ini ada kenaikan harga BBM, itu kan mesti kan nanti kan imbasnya larinya ke ujung-ujungnya ke arah politik. Nah cuma memang kadang teman-teman itu bingung, ini obrolan ini arahnya mau disampaikan kemana, wadahnya mau diwadahi di mana. Nah ini mungkin yang kami berharap nanti mungkin juga bisa difasilitasi oleh KPU salah satunya mungkin ya, sehingga obrolan itu sampai kepada orang yang tepat gitu. Jadi nggak cuma berhenti di Ya, tongkrongan ya. gitu ya, Pak, Nah ya. itu yang memang selama ini saya terutama dan teman-teman di Pemuda Muhammadiyah merasakan itu. Jadi ketika kita punya keresahan-keresahan yang berkaitan dengan politik, itu ya hanya selesai di obrolan-obrolan internal gitu ya Gus. Kita sudah
menganalisa sesuatu hal umpamanya. Kemudian sudah menjadi obrolan mendalam di lingkungan kita sendiri, tetapi ini hasil-hasil ini tidak tersalurkan kepada orang-orang yang tepat atau pengambil kebijakan yang memang seharusnya menerima masukan-masukan itu. Nah, itu juga yang mungkin bagi teman-teman juga harus mulai mempelajari. Iki nek ngobrol kebab iki sudah sampai pada dalam, nanti harus ujungnya larinya ke siapa gitu. Ketemunya ke siapa. Nah, ini juga jalan-jalan seperti ini sebenarnya harus kita mulai dari pendidikan politik. Kalau kita buta sistem, buta iki bagian opo, iki bahas opo begitu, kita juga akan selamanya nanti obrolan-obrolan mendalam kita yang menghabiskan kopi bergelas-gelas, menghabiskan rokok berbungkus-bungkus, itu juga nanti akhirnya mentok di situ juga. Tidak sampai kepada orang-orang yang tepat gitu. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Lalu ini melihat fenomena hoax nih atau disinformasi sampai politik identitas nih biasanya muncul nih menjelang pilkada nggih. Ini bagaimana sikap organisasi menyikapi fenomena tersebut supaya anggota atau seluruh pemuda di Kabupaten Kendal ini bisa menjadi pemilih yang cerdas, Mas Malik, Kang Ali. Sinten Rin. Gimana, Kang Ali dulu boleh. Jadi untuk menjadi pemilih yang taat, tertib dan cerdas itu tentunya ya, bahwa di kami itu dibekali masing-masing kader itu tentang siber digital. Yang mana bagaimana, apakah ini berita nih hoax atau bagaimana, itu nanti akan jadi kalau misalkan ada sebuah berita ataupun narasi tidak harus ditelan mentah-mentah, tapi bagaimana asalnya, bagaimana kalau di situ nanti akan memecah belah atau menjadikan sebuah gesekan di bawah. Lah, makanya sebuah pendidikan tentang cyber itu, digital itu, dalam hal ini kami mengadakan di tiap-tiap pimpinan cabang ataupun kecamatan itu sendiri. Jadi tetap instrumen-instrumen dari kenyamanan, tetap suhu tetap dingin, dan bagaimana mengcounter itu adalah berita yang hoax. Nah, itu nanti kita tetap dari cyber itu kan ada koordinator. Pasti nanti akan dikonsultasikan ini bagaimana gitu. Ini hoax ini seperti apa iya, ya? yang jelas yang memecah belah yo ojo sampai lah, memuji calon boleh, tapi menjelek-menjelekkan lawan jangan. Itu betul. Biar tetap adem semuanya. Iya. Kang ya. Kalau di Pemuda Muhammadiyah sendiri bagaimana nih, Mas Malik? Untuk mengatasi hoax dan ya, jadi sebenarnya kan kalau di Nyun Sewu Gus, nanti kalau saya salah dibenarkan ini. Kan ada mekanisme tabayun ya kalau di Islam. Mekanisme tabayun itu kan, tabayun kan kalau kita kan tidak bisa, kalau seumpamanya ada sebuah berita kan harus diverifikasi dulu. Nek corone saya bahasa agamanya tabayun, bahasa kitanya verifikasi. Check and recheck. Nah, itu mungkin yang harus kita dorong kepada teman-teman, kita berikan pemahaman. Ketika mendapatkan suatu informasi, tidak kemudian tidak langsung menjadi tim share gitu. Jadi dapat informasi, apalagi informasi itu informasi yang buruk. Informasi yang buruk yang disampaikan atau di-share itu, nek itu benar jadinya ghibah, nek informasi salah itu yang disebarkan jadinya kan fitnah. Betul. Podo-podo eleke, nilainya minus semua. Maka proses verifikasi, proses tabayun itu kan menjadi sangat penting. Nah, setidaknya itu menjaga diri dari dua keburukan tadi, menjaga diri ya dari ghibah dan fitnah. Kejelekan pun kalau kita sampaikan kepada orang lain kan jatuhnya menjadi hibah. Kalau hibah ya tetap nilainya kan negatif. Kalau itu benar pun, kalau itu salah kan menjadi fitnah. Nah, itu menjadi lebih berat lagi hukumnya kan. Maka verifikasi itu menjadi wajib ketika kita mendapatkan sebuah informasi dan akan menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Verifikasi hukumnya wajib untuk sama-sama menjaga, satu menjaga diri kita sendiri sebagai pribadi agar tidak terjebak melakukan dosa ghibah dan fitnah. Yang kedua untuk menjaga kondisivitas itu Gus. Jadi agar kondisinya menjadi lebih kondusif. Karena ya memang kalau dari sisi pemberitaan itu kan, berita buruk itu adalah berita yang baik. Nah, tapi ya hal-hal seperti itu kan harus kita jaga bersama. Kalau kita sendiri tidak menjaga ya
keadaannya akan menjadi semakin ruwet gitu. Betul. Kira-kira begitu, Mbak. Pokoknya tabayun dulu ya Pak. Siap. Masih ya, ini nggak mentang-mentang klik share-nya Ya, gampang di HP gitu. langsung apa-apa di-share ke Betul, grup-grup gitu ya. Harus semuanya harus dicek and recheck dulu seperti itu. Oke nih. Selanjutnya nih Mas Malik dan Kang Ali, ini ada pengalaman pribadi nggak sih selama berorganisasi yang membuat Mas Malik sama Kang Ali yakin bahwa keterlibatan pemuda ini mampu membawa perubahan ke arah yang positif bagi demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kendal pada khususnya? Ada pengalaman pribadi mungkin yang pernah dirasakan? Jadi memang beberapa tahun yang lalu ini berkaitan dengan politik, ada beberapa juga menawarkan mungkin ya kita itu jadi wakil iki ya. Wah, itu pengalaman pribadi. Tapi kita lebih bagaimana itu mengajak pemuda untuk tetap mensukseskan apa tadi Pak pertanyaannya? Keterlibatan pemuda mampu membawa Iya, oke. ke arah yang lebih positif. Saya sangat yakin sekali pemuda dalam membawa sebuah pilkada lebih baik, tentunya bahwa otak atau pemikiran pemuda itu lebih encer untuk saat ini karena sebuah gerusan dan perubahan zaman. Misalkan di KPU Kabupaten Kendal itu saya melihat itu muda-muda semua. Ini bisa diartikan secara nyata bahwa peranan pemuda sangat penting. Kita lihat di PPK itu anak-anak muda semua. Karena bagaimana kita juga kader-kader kita yang juga masuk di panitia ad hoc itu sendiri. Tentunya bahwa peranan pemuda sangat penting dalam hal pilkada di Kabupaten Kendal. Dan keaktifan mereka sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kendal. Betul. Kalau dari Mas Malik sendiri nih, ada pengalaman pribadi selama berorganisasi tidak? Saya coba mempertegas apa yang disampaikan Kang Ali, Gus Ali ya. oke. Jadi memang saya yakin Gus Ali akan lebih banyak tawarannya. itu yang ya pengalaman pribadi yang kadang saya juga mengukur diri. Aku ki jane isone opo kok ngantek ditawani. Apalagi Gus Ali sing duwe sekian anggota sekian banyak, mungkin tawarannya akan menjadi lebih banyak kan gitu. Betul Gus? Itu yang kadang juga tawaran-tawaran itu jelas akan jelas ada lah gitu. Kemudian yang selanjutnya selain tawaran-tawaran itu saya sih pengalaman seperti itu di pemilu yang kemarin Gus, cuma kami kemarin agak nakal sih. Agak nakal. Kenapa, cuma tidak direstui oleh bapak-bapak kami di PDM di Muhammadiyah. Kami itu sudah cetak banner banyak sekali. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo mlebu neraka gitu. Itu kami kemarin sudah buat banner banyak itu, tapi kemudian sama bapak-bapak ojo kaya ngono mbok gitu. Akhirnya kami tarik lagi. ya itu karena dulu kan bentuk protes dan kejumutan kami saja melihat carut marut proses ora carut marut melihat proses politik yang ada kok seperti ini sih. Siapa sih yang harus kira-kira kita bisa ndak ambil peran untuk kembali memurnikan begitu, tapi kok ngayoworo wong iklimnya kayak ngene kan gitu. Sensitif sensitif gitu. Nah, terus akhirnya itu kami minta fatwa kepada bapak karena kami juga kan sifatnya kan posisinya kan anak kan di Pemuda Muhammadiyah. Akhirnya kami minta fatwa ke bapak mbok aja kaya ngono. Jawabane ngoten nggih ampun lah. Akhirnya kami mundur. Tapi itu juga kemarin jadi guyonan yang akhirnya di lingkungan kami sendiri itu menjadi guyonan sing asik ketika bertemu dengan teman-teman yang aktif di politik, kemudian dengan bapak-bapak juga sebagai orang tua kami gitu. Jadi dari Mas Malik sama Kang Ali sendiri yakin ya keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi ini sangat membawa ke arah yang lebih positif seperti itu ya. Oke, ini sebagai penutup nih Kang Ali dan Mas Malik. Apa pesan dan ajakan kepada seluruh pemuda Kabupaten Kendal agar turut mensukseskan pilkada dengan menggunakan hak pilih secara cerdas, bertanggung jawab dan menjaga persatuan? Closing statement sebagai closing statement. Oke, teman-teman pemilih, dari kami menyampaikan bahwa keterlibatan sahabat-sahabat akan mempengaruhi arah kebijakan Kabupaten Kendal.
Salurkan hak suara sahabat-sahabat semua, sukseskan dan juga menjadi legitimate adanya sebuah pilkada dan juga mengawal kondusivitas kenyamanan kedamaian pasca pilkada. Terima kasih Mbak Nasa semuanya dari KPU. Mas Kalau dari Mas Malik ya. Mas Malik. Gimana Tindi? Ini closing statement dari Oke. Pemuda Muhammadiyah untuk pesan dan ajakan kepada seluruh pemuda di Kabupaten Kendal biar mensukseskan pilkada nih dan menggunakan hak pilih Apa-apa? secara cerdas. Teman pemilih. Ya, Teman pemilih. pemilih. Teman-teman, teman pemilih di Kabupaten Kendal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa politik itu asik ternyata. Kalau selama ini kita beranggapan bahwa politik itu kotor, ya ternyata politik itu asik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, serendah-rendahnya peran politik kita adalah sebagai pemilih. Maka jadilah pemilih yang cerdas. Kami membagi kategori pemilih itu menjadi 4. Yang pertama, pemilih yang berdasarkan visi dan misi. Kemudian yang kedua, memilih berdasarkan ketokohannya siapa yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga, pemilih berdasarkan kedekatan, konco, sama-sama satu organisasi gitu. Lah ini 3 kategori pemilih ini yang adalah pemilih cerdas sebelum masuk pemilih yang keempat, dan itu tidak bisa dinafikan, sekarang masih berlaku, memilih berdasarkan uang. Maka 4 kategori pemilih ini kalau bisa kami berharap dari Pemuda Muhammadiyah, teman-teman jadilah pemilih cerdas dengan menggunakan 3 kategori itu. Milih berdasarkan visi misinya, kalau bisa dianalisa benar ini visi misinya yang mau kita pilih ini seperti apa, sehingga kita bisa memilih dengan tepat. Kemudian yang kedua, memilih berdasarkan ketokohannya. Yang ketiga, memilih berdasarkan kedekatan. Karena nek dekat iki nek ana apa-apa kawan dhewe iso nyentil iso nyeneni. Nah, yang keempat ini kalau bisa jangan memilih karena uangnya. Ini yang Bahaya ya. bahaya dan harus sedikit demi sedikit kita kikis dan kita hilangkan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, wah, luar biasa sekali nih perbincangan kita pada hari ini nih. Pokoknya pemuda itu jangan sampai golput seperti itu ya Mas Ya, Malik Kang Ali ya. Dan jangan ide-ide yang dibicarakan di tongkrongan kalau bisa jangan cuma berhenti di sana dan bisa mempengaruhi kebijakan seperti itu ya, menjadi menjadi arah yang lebih baik khususnya untuk Kabupaten Kendal seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak sebesar-besarnya saya sampaikan sama Kang Ali dan Mas Malik atas sudah meluangkan waktunya nih, sibuk Sama-sama. sekali ya. Oke, teman pemilih, ya, ingatlah bahwa suara Anda hari ini adalah arah masa depan Kendal untuk 5 tahun ke depan. Jangan golput, jadilah pemimpin yang cerdas dan kritis serta berdaulat. Dari saya Nasya undur diri, sampai jumpa di episode SPPD selanjutnya. Sampai jumpa.